saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah pada hari Minggu ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada bersama keluarga, saya percaya bahwa berkat Tuhan melimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah dalam segala keadaan apapun kita mau tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Dan pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus, mengingat akan setiap kebaikan Tuhan, pengorbanannya bagi setiap kita. Maka mari kita siapkan kehidupan kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana saat ini datang untuk beribadah kepada Engkau, ucap syukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan nyatakan, yang menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang melayakkan kami untuk menjadi hamba, memakai setiap kehidupan kami untuk melayani Engkau, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah sukacita Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan, dimanapun berada. Kami percaya bahwa dalam persekutuan dengan Engkau, berkat-berkat telah Kau nyatakan, Kau siapkan untuk setiap kehidupan umat. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan kita dapat lupa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu percaya.
di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Yesusku, Kami bersyukur setiap pengorbanan Tuhan. Kau yang menjadikan kami berharga, Kau yang menjadikan kami Tuhan umat kepunyaan. Kau perkenankan kami menjadi hamba-hamba-Mu untuk melayani Kau ya Tuhan. Biarlah Kau temukan atas kami hati seorang hamba. Inilah kerinduan kami Tuhan, melayani Kau lebih lagi. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan Kau lagi Tuhan. Orang masyarakat biarlah kami persembahkan setiap kehidupan kami yang terbaik. Sebab kami bukan rupa yang Kau lihat, bukan harta yang Kau lihat, tapi setiap hati yang rindu untuk melayani Kau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama hidup, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik bagimu, yang terbaik hanyalah yang bagi kami penyembah, berikan yang terbaik bagimu. Haleluya, bersyukur kebaikan. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Engkau yang melayakan kami, jadikan berharga di hadapan. Engkau yang memakai kami untuk hormat kemuliaan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah hati kami menyembah, biarlah hati kami memberi yang terbaik. Hidup kami bagi, hidup kami untuk melayani. Haleluya. Sebab siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memakai setiap kehidupan kami untuk boleh melayani Engkau, Allah yang maha tinggi. Bukan karena rupa, bukan karena harta kami yang Kau pandang, tapi hati yang mengasihi. Biarlah Tuhan, inilah hati kami ya Tuhan. Inilah hati seorang hamba. Biarlah Kau dapati atas setiap kami, gereja, apapun keadaan kami Tuhan hari ini, kami rindu setiap kehidupan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kehidupan kami untuk memuliakan Engkau. Shikala ramaya ramaya ramaya, ajar kami untuk taat dan setia hanya pada Engkau ya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaatkan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai-sampai. Inilah setiap kami Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaatkan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai-sampai. Mari sekarang katakan, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaatkan setia padamu Bapa. Kemana pun
Terpujilah, terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam mendapat di atas setiap kami hati yang taat dan setia untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih sebab hanya oleh karena kebenaran Engkau melayani dan memakai setiap kami, kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami ucap syukur, dan kami mau terus bawa setiap kehidupan kami untuk melayani Engkau dengan haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita manapun Bapak Ibu berada diberkati oleh Tuhan, amin. Karena kebenaran Tuhan yang memberikan setiap kita, bahkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Saya percaya setiap kita siap melayani Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Mari kita berikan setiap kehidupan kita untuk boleh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita muji, muliakan nama Tuhan dengan sukacita, melayani Dia dalam sukacitanya, sebab sukacita yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yang percaya katakan yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari katakan dengan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semangat katakan yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama kita mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita dalam Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari bagi Tuhan. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama kita mengalir dengan gerakan yang sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita melayani Tuhan, amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Kami mau melayani Engkau Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, sore bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya sukacita yang daripada Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kita untuk melayani Tuhan lebih excellent lagi. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak,
Bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya bersyukur boleh kembali kita beribadah bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun berada, tentunya di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Dan mari kita hari ini, sebelum kita sama-sama setelah berjalan kudus, kita akan belajar firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Buat kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu beribadah dimanapun kami berada, karena kami tahu Tuhan hadir dan Tuhan sedang melakukan mujizat-Nya bagi setiap kehidupan kami. Oleh berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu, walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap buka Alkitab kita akan baca Alkitab bersama-sama, karena saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa untuk rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul Excellent dalam Pelayanan. Saudaraku, pelayanan ada dua, yaitu melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya dua-duanya ini tidak sama, beda. Apa itu perbedaannya? Melayani Tuhan adalah melayani seperti Maria yang dia duduk di bawah kaki Tuhan. Artinya melayani Tuhan adalah berdoa, beribadah, menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya.
Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta. Dia melakukan apa yang dilakukan, yaitu melayani pekerjaan Tuhan seperti menyampaikan firman Tuhan, khotbah, sebagai memimpin pujian, singer, penyanyi, pemain musik, dan kegiatan gereja, dan bahkan kegiatan kita, pekerjaan kita pun melayani pekerjaan Tuhan. Dan banyak orang yang hanya senangnya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mau melayani Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani Tuhan. Tetapi orang yang melayani Tuhan sudah pasti dia melayani pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah Yusuf. Tetapi mari, apa itu excellent? Excellent adalah melakukan lebih dari yang diharapkan. Pelayanan kita harus kepada Allah harus dilandasi oleh niat yang terbaik. Pelayanan kita dimanapun kita berada, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus melakukannya lebih dari yang diharapkan. Pelayanan kita kepada Allah harus dilandasi oleh niat memberikan yang terbaik. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk sesamanya, dan kita berikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Apa saja yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Yusuf ini? Yang pertama, excellent di setiap tempat. Kita tahu bahwa Yusuf dibawa ke Mesir, bukan untuk piknik, bukan untuk jalan-jalan. Tetapi Yusuf di sana dan dia dijual sebagai seorang budak yang gak punya hak apa-apa. Tetapi ketika kita lihat Yusuf di rumah, di istana, maka dia memberikan yang terbaik. Ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat ini menyebutkan tentang Yusuf yang selalu berhasil dalam hal-hal yang dikerjakan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat, memberikan yang terbaik. Yusuf boleh memberikan yang terbaik. Yusuf dengan semangat, dengan antusias melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan dengan antusias, dengan semangat. Apa itu semangat? Semangat itu tidak asal-asalan, tekun, dengan teliti. Jadi saudaraku yang di Tuhan, mari kita, kalau hidup kita ingin mempelajari, meneladani apa yang Yusuf lakukan, dia excellent di setiap tempat. Jadi mari dimanapun kita berada, kita yang dia bekerja, kita yang di kantor, kita yang di rumah, dimanapun berada, kita yang melayani, mari kita bersama-sama melayani di setiap tempat dengan semangat. Apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan excellent, dengan antusias. Saya percaya bahwa inilah yang dilakukan oleh orang yang namanya Yusuf. Dan ayat yang ketiga, poin yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dan teladani dari kehidupan Yusuf. Ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Usaha kita menentukan keberhasilan kita. Namun jangan pernah kita melupakan hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu penyertaan Tuhan. Kenapa Yusuf selalu berhasil? Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar dia semangat, antusias, melakukan yang terbaik dengan sungguh-sungguh, apa yang dipercayakan tidak asal-asalan. Bukan sekedar hanya bekerja, tetapi dengan tekun, dengan teliti, dengan antusias, lalu dia bersama dengan Tuhan. Banyak orang bekerja hanya mengandalkan kekuatan sendiri.
Orang yang bekerja mengandalkan hanya kemampuan sendiri, pengalamannya sendiri, kebiasaannya sendiri, cara berpikir sendiri, mungkin bisa berhasil atau mungkin juga bisa gagal. Tetapi mari kita, biarlah kita juga bekerja bersama dengan Tuhan. Karena usaha yang kita lakukan ada keberhasilan, bukan oleh karena hanya kita pintar, bukan hanya oleh karena kita mampu, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan Yusuf. Mari saudaraku, kalau kita rindu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, hidup usaha kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, jangan lupa, yang pertama dengan siap, dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan, dengan setia, dengan tekun. Dan yang kedua, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan, tanya dulu kepada Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan, dan minta tuntunan Tuhan. Maka saya percaya apapun yang saudara lakukan, kerjakan. Kalau kau dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan tekun, dan tidak asal-asalan, dengan memperhitungkan sebaik mungkin, dan libatkan Tuhan, maka pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan, maka kita boleh melakukannya dan mengalami keberhasilan, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, kita harus melakukan segala yang dilandasi niat tulus dan dengan penyertaan Tuhan. Ayat yang keempat dan 5 berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepadanya, kepada kekuasaan Yusuf. Ayat yang 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dan yang ketiga, saudaraku yang di situ Tuhan, kalau kita boleh mempelajari, kalau kita bisa boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika diberikan tanggung jawab, ketika diberikan kepercayaan, ketika diberikan pekerjaan yang kepada dia tidak sia-siakan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan antusias, dan dengan teliti, dengan baik-baik, dan minta penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Maka pada akhirnya bahwa excellent yang ketiga, yaitu excellent untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Bahkan bukan hanya di rumahnya, orang di ladang pun diberkati. Ini yang luar biasa. Mari biarlah mulai kehidupan kita, dimanapun kita berada, biarlah menjadi membawa berkat Tuhan. Bahkan kemanapun kita pergi, biarlah menjadi membawa berkat bagi banyak orang. Ketika mau pergi ke tempat-tempat umum sekalipun, biarlah dengan kehadiran kita, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya banyak orang yang ketika kita pergi, karena mungkin di rumah malas masak, atau mungkin pengen bersama-sama keluarga makan di luar. Ketika tempat makannya sepi, ketika tiba-tiba kita datang, makan di situlah bersama keluarga, kita berdoa. Bukankah kita sering menyaksikan bahwa ternyata ketika kita datang, banyak pendatang, banyak pembeli yang lain. Ini hanya contoh kecil. Dan di berbagai tempat, mari dengan kehadiran kita boleh membawa berkat. Mungkin kita ada pergi satu komunitasnya biasa-biasa saja, suasananya tidak mengenakan, tetapi biarlah dengan kehadiran kita boleh merubah suasana yang tidak enak jadi enak, suasana yang tidak baik jadi baik. Karena kehadiran kita seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati rumah orang
Apostel itu oleh karena Yusuf memberikan pelajaran agar kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya dalam kehidupan kita nggak ada yang secara betulan. Kalau kita ada di suatu pekerjaan, satu perusahaan, atau pekerja di manapun kita berada, saya percaya bahwa semuanya tidak ada yang kebetulan. Walaupun memang dulu oleh karena hasil dari keputusan kita, tetapi kalau kita sudah ada di sana, percayalah bahwa kalau Tuhan yang sudah menempatkan kita, maka kehidupan kita supaya kita menjadi berkat. Dan Yusuf bisa excellent untuk menjadi berkat. Mari kita pertajam lagi bahwa kita memiliki moto diberkati untuk menjadi berkat. Dengan kehadiran gereja, dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, seharusnya kita membawa berkat, membawa dampak yang banyak, yang luas. Karena kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan. Dan dunia sedang menanti-nantikan kehidupan kita gerejanya. Di suatu saat, bahkan kapanpun, biarlah kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ujung dari hal-hal excellent yang kita kerjakan adalah agar kita mempermuliakan nama Bapa, nama Tuhan yang ada di surga. Dan keberhasilan kita sekaligus untuk menjadi cara kesaksian kita bagi dunia ini. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang baik buat kita semuanya. Kalau kita ditempatkan di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu apapun itu, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana supaya kita menjadi berkat. Jadi kalau hari ini, mari kita renungkan baik-baik. Kalau kita diberkati, kalau kita berhasil, harusnya kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau? Saya bersyukur kalau saya diberkati. Itu artinya bahwa saya untuk menjadi berkat. Untuk apakah? Jadi inilah 3 hal yang hari ini kita bisa pelajari. Karena kehidupan kita adalah kehidupan untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Oleh karena kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari 3 hal ini, kita mau nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kalau sebentar kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, kita senantiasa ketika masuk dalam perjamuan kudus tentunya selalu ingat akan siapakah diri kita ini. Kita adalah orang yang berdosa, upah dosa maut. Kita seharusnya mati binasa oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah. Dan seharusnya sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah diselamatkan, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi waktunya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya di hari-hari yang akan datang kita akan lebih kupas, lebih jauh lagi bagaimana dalam kehidupan kita supaya apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan antusias, dengan tekun, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, bahkan konsisten, tidak putus asa. Yang kedua, kalau kita libatkan Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya mengandalkan diri kita sendiri, bukan hanya mengandalkan kemampuan kita, pengalaman kita, tetapi andalkan Tuhan, maka Tuhan berikan kita berhasil. Keberuntungan ada dalam kehidupan kita oleh karena kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan excellent. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan, kita diberkati,
Tuhan punya tujuan supaya mulai kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Si Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkannya dengan bisa air yang berbuat teh atau biasa, sirup dengan biskuit atau yang lainnya. Kita mau sama-sama hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya rindu kita semuanya masuk dalam perjamuan kudus, bukan hanya biasa-biasa. Perjamuan kudus ada dua pengertian, bahwa yang pertama persekutuan kita dengan Tuhan, dan yang kedua persekutuan kita dengan sesama. Kalau di rumah dengan keluarga, tetapi secara online kita boleh bersama-sama, hanya beda tempat, tetapi kita bersama-sama. Dan kita masuk dalam cara yang benar, artinya tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan kesalahan. Maka ketika kita masuk dalam cara yang benar, maka apa yang kita terima itu berkat, bukan sebaliknya. Berkat akan kita terima di dalam Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami pelajari pada saat ini, bahwa Tuhan tidak menghendaki kami gagal. Tuhan tidak mau kami menerima yang tidak baik. Kami tahu Tuhan tidak mau bahwa kami menerima hal yang biasa-biasa. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan memberikan kami yang terbaik, memberikan keberhasilan, memberikan kami ini keuntungan. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Yusuf ini. Orang yang senantiasa bertanggung jawab ketika mendapatkan kehormatan, kepercayaan, baik pekerjaan, kesempatan demi kesempatan, melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan ketika melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, maka apapun yang dilakukan boleh berhasil. Dan biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan punya rencana, kalau kami diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa mampu, supaya kami dapat melakukannya, supaya hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, ampuni kami, melayakan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Mari saudaraku, kita ampuni dalam Tuhan segala dosa, segala pelanggaran yang pernah kau lakukan, baik yang kau sadari maupun tidak sadari. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni. Roh Kudus ingatkan kami, ampuni dosa kami, ampuni Tuhan, layakan kami, layakan kami, baik perkataan tingkah laku kami, ampuni ya Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu berkata Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami datang kepada Engkau minta ampun, Engkau mengampuni kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah melayakan kami, sehingga kami boleh merendahkan diri kami Tuhan untuk mengambil persamaan kudus ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut kuasa persamaan kudus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Saudaraku, kita persiapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan bersama-sama dengan tangan kita tinggi, kanan kita tinggi-tinggi. Ia lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi Yesusku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darahmu, dan kami boleh terima segala yang baik darimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami boleh mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami percaya kalau kami telah menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan kami juga percaya sepanjang kami beribadah, mulai kami dalam puji-pujian kami, penyembahan kami pada Engkau, karena Kau hadir, Kau melawat kami, Kau memulihkan kami, bahkan Kau menyembuhkan kami saat ini ya Tuhan, Kau melegakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami akan mengakhiri pada kami. Saudaraku, mari kita arahkan hidup kita, hati kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber dari segala-galanya. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah rahmat berkat anugerah dari Bapa yang ada di surga. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupanmu. Diberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, studi, perkuliahan, bahkan apapun kau lakukan Tuhan jadi berhasil. Mulai anak yang dikandung sampai dewasa. Dan terimalah kasih karunia melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta pengurapan kuasa Roh Kudus yang menghidupkan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menyebut dari awal kami perpek dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan telah menerima dan bersukacita bersama kita katakan amin.